Bacaan rohani dari Katekismus Gereja Katolik untuk mengisi bulan Kitab Suci. Hari ini kita sampai pada penerusan wahyu ilahi atau pentradisian wahyu ilahi dari Katekismus Gereja Katolik nomor 74 dan seterusnya. Pentradisian wahyu ilahi. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, supaya semua orang mengenal Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius bab 2 ayat 4. Karena itu, Kristus harus diwartakan kepada semua bangsa dan manusia, dan wahyu mesti sampai ke batas-batas dunia. Dalam kebaikannya, Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Dei Verbum artikel 7 Konsili Vatikan kedua. Sekarang apa yang dimaksud tradisi apostolik? Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya sendiri, mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. Tradisi apostolik. Sekarang khotbah apostolik. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari secara lisan. Secara tertulis, oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan. Jadi khotbah apostolik itu isinya ada dua. Pengalihan Injil atas dua cara, secara lisan dan secara tertulis. Lalu dilanjutkan dalam suksesi apostolik. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serai kedudukan mereka untuk mengajar. Maka pewartaan para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya. Penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi, yang walaupun berbeda dengan kitab suci, namun sangat erat berhubungan dengannya. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seluruhnya. Ungkapan-ungkapan para Bapa Suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktek serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Jadi dalam diri para uskup kita menemukan apa yang dimaksud tradisi. Penggantian-penggantian yang tiada putusnya dari para rasul. Dengan demikian, penyampaian diri Bapa melalui sabdanya dalam Roh Kudus tetap hadir di dalam gereja dan berkarya di dalamnya. Demikianlah Allah yang dahulu telah bersabda, tiada henti-hentinya berwawancara dengan mempelai putranya yang terkasih, dan Roh Kudus yang menyebabkan suara Injil yang hidup bergema dalam gereja dan melalui gereja dalam dunia, menghantarkan umat beriman menuju segala kebenaran dan menyebabkan sabda Kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah. Demikian pembacaan katekismus tentang penerusan wahyu ilahi atau pentradisian wahyu ilahi. Semoga memberi inspirasi berkah dalam